Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Galvin Tiara Bartianus dari GKI Pengadilan Bogor akan menemani sahabat YKB sekalian. Renungan kita hari ini berjudul Hidup dalam Roh. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan kami yang kekasih dalam Kristus, kami bersyukur Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami, menuntun serta menopang kami dalam perjalanan hidup ini. Kami akan baca kebenaran daripada firman-Mu, biar kebenaran firman ini boleh menolong kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini, firman Tuhan kita berpusat pada Roma ayat pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam orang, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Perenungan kita pada hari ini berjudul Hidup dalam Roh. Setiap hari kita harus menentukan pilihan. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, kita harus memilih apa yang akan kita ucapkan dan lakukan. Sesungguhnya pilihan-pilihan kita sangat dipengaruhi oleh orientasi hidup kita. Apakah orientasi kita adalah hidup dalam tabiat daging ataukah hidup dalam roh? Hidup dalam tabiat daging berarti memikirkan hal-hal yang dari daging dan memunculkan keinginan-keinginan daging. Orang yang hidup dalam daging akan hidup bagi diri sendiri dan berada di bawah kendali hawa nafsu atau dosa.
ia mengalami perseteruan dengan Allah dan akan mendapatkan upah maut, sedangkan hidup dalam roh berarti memikirkan yang dari roh dan hidup bagi Allah. Ia akan menghadirkan keinginan roh, yaitu kehidupan dan damai sejahtera. Apakah manusia yang rapuh mampu hidup oleh roh? Sejak kita percaya kepada Kristus, sesungguhnya kita telah menjadi milik Kristus. Sebagai milik Kristus, kita dikaruniai Roh Kudus. Jadi hidup kita berada di bawah kendali Roh Kudus, sehingga kita dimampukan mematikan keinginan daging, memiliki hati nurani yang bersih, dan membenci dosa. Sesungguhnya Roh Kudus mengubah pola pikir orang percaya, hingga kita dimampukan hidup dalam roh. Marilah kita senantiasa mengikuti pimpinan Roh Kudus, agar kita memiliki orientasi hidup dalam roh. Marilah mempersembahkan hidup yang berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menuntun kami dan mengaruniakan hidup dalam roh. Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat hidup dalam roh, agar kami dapat menapaki kehidupan kami hari demi hari bersama dengan Engkau. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman yang lain. Tuhan memberkati.